Di bawah langitmu bersujud, semua memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salam. Jalan sang hidup terluka, terhempas. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan umul Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara kedua yaitu penyampaian materi yang pertama. Materi yang pertama Bapak Irja Setiawan Yesus MHP, kepada beliau dipersilakan. Cek sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji total hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali ini adalah perdananya gitu ya, pertama kalinya kita saling bersilaturahmi, saling menegakkan agama Allah lewat udara yang nyaman gitu ya, suasana yang indah, tertib. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan ketakwaan bagi kita, biar nantinya semakin hari itu diri kita semakin bagus. Sebenarnya dalam menjalani hidup kita punya way of life atau pedoman hidup kita. Sebentar ya. Sebagai seorang muslim tentunya pedoman hidup kita itu adalah taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Quran dan juga ada al-hadis. Dan memang ketika seseorang itu benar-benar menjalankan perintah Allah, maka rezeki itu akan mengalir dari arah yang tidak disangka gitu. Jadi kemarin saya sering mendengar keajaiban-keajaiban Allah ketika seseorang ini bertakwa. Ada yang dia jadi pengusaha itu usahanya makin maju gitu. Ada yang menjadi direktur termuda, dosen termuda, macam-macam. Itu karena ketakwaan, sehingga rezekinya mengalir. Tapi ada sebuah cerita yang luar biasa. Ini pun membuat saya sampai goyang gitu. Sampai seakan-akan gak percaya. Jadi ada cerita teman yang mengatakan bahwa Keren nggak? Keren cek. Gua kan itu salah.
Cek. Wah, ini mantap ya. Asik. Oke. Saya jual obat jadinya. Jadi ada cerita seorang teman yang saya seakan-akan membuat saya goyang gitu. Sementara saya sudah sering mendengar keajaiban Allah ketika mereka itu bertakwa. Jadi teman kita itu cerita bahwa dia itu bisa mempunyai satu rumah mewah dalam satu hari. Saking takwanya itu rezekinya, dia bisa mempunyai satu rumah mewah dalam satu hari. Dia cerita sekarang sudah 4 hari dan dia sudah mempunyai 4 rumah mewah. Wow. Saya sempat goyangin juga, saya kan nggak percaya gitu ya, yang bener loh gitu ya, atau masa iya sih, itu kan nggak percaya kan, saya kan goyang gitu ya. Nah, lalu saya mencoba mengorek apa rahasianya gitu ya, apa rahasianya sehingga beliau teman kita ini bisa mempunyai satu rumah mewah dalam satu hari. Saya pun masih ngontrak gitu, luar biasa gitu ya. Nah, saya bertanya kepada beliau, barangkali ente kontraktor kali gitu ya. Kalau kontraktor itu adalah pekerjaan yang bikinkan rumah orang. Ya, jadi dia sehari kontraktor itu bisa membuat 5 rumah gitu, tapi rumah orang, bukan rumah dia. Ternyata di luar dugaan dia mengatakan itu rumah untuk dia pribadi. Saking luar biasanya gitu ya, satu hari punya satu rumah mewah. Bayangkan, kita kalau ingin dapat satu rumah mewah bisa menghabiskan usia puluhan tahun. Sedang beliau satu hari satu rumah mewah. Apa rahasianya gitu ya? Saya mencoba mencari tahu apa rahasia beliau. Ternyata modal beliau hanya 2 saja modal beliau gitu. Apa itu? Yang pertama air wudhu, yang kedua sajadah. 2 itu saja modalnya. Saya mangut gitu ya, unggut ya. Orang bertanya kan unggut gitu ya. Orang belakang dia bertanya unggut. Maksudnya gimana? Maksudnya air wudhu, sajadah, dapat rumah gitu. Dia ketawa gitu ya, nawain saya gitu. Ternyata sebelum menjawab rahasianya, beliau itu memberikan sebuah gambaran dulu, sebuah analogi gitu ya. Beliau membacakan beberapa hadis, yang hadisnya saya pun hafal gitu. Tapi saya kurang istiqomah dalam menjalankan. Kurang lebih seperti ini hadisnya. Wa man shalla sunat duha rakaatain gitu ya. Siapa saja yang sholat sunat duha 2 rakaat, lam yuqtab minal ghafilin, maka dia akan terhindar dari sifat yang lalai. Kita kan sering lalai kan? Lalai sholat malam, lalai sholat berjamaah, lalai masalah pekerjaan, lalai masalah tugas kuliah, lalai masalah usaha, akan banyak lalai gitu ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang ahli salat sunat duha 2 rakaat, insya Allah itu kita akan terhindar dari sifat yang lalai. Misalkan saat enak-enak tidur gitu, mimpi indah, kebangun, kaget kebangun, entah gigit nyamuk atau kebangunnya atau gimana pun gitu ya, kebangun sepertiga malam, maka itu sudah dihindarkan dari sifat lalai dari salat malam. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya gitu ya. Wa man shalla arba'an, siapa yang 4 rakaat, kataballahu lahu minal abidin, maka dia akan dipuji Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Kita kan sering muji orang kan, cantik bener neng, wah muji kan. Ada juga yang mujinya kelewatan gitu, mujinya gitu. Itu mah kulitnya putih bener gitu, kulitnya putih bener gitu. Kulit hitam dianggap putih kan kelewatan kan. Atau istilah ya. Wah, masya Allah lah gitu ya, pujian.
saat itu dipuji Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Lalai. Ibadah. Kita terhindar dari sifat yang lalai. Saat sholat malam kan kita kan tidur nyenyak gitu kan, kebangun. Sudah terhindar dari sifat lalai dari sholat malam. Kalau kita 4 rakaat bukan cuma bangun saja, tapi kita juga bergerak, tubuh kita akan digerakkan untuk ambil wudhu gitu. Kan banyak kan, bangun sholat malam, oh bangun, jam berapa? Wah, kuring pulang. Cuma gak lalai saja gitu ya, tapi belum ahli ibadah. Kita 4 rakaat. Banyak orang yang ototnya gede, misal tubuhnya besar, bisa lari maraton ribuan meter, tapi untuk bangun sholat malam berat, gak bisa mengangkat tubuhnya. Banyak juga kai-kai yang rentak, yang jalannya itu ya beberapa senti gitu ya, gini banget jalannya, tapi sampai aja di sholat subuh berjamaah. Ada juga macam-macam gitu ya. Ini tergantung iman kita juga. 2, lam yuktab minal ghafilin. 4, kata belum lahu minal abidin, ibadah. Kalau 6 apa? Wa man shalla sittain, kalau kita 6 rakaat, kufila jalika yaum, maka akan dicukupkan rezeki sepanjang hari. Sepanjang hari rezeki cukup gitu. Kita kalau pengen bikin rumah kan pakai duit kan, nah rezeki gitu. Jadi nanti kawan-kawan yang barangkali nggak punya duit, yang dompetnya kosong gitu ya, atau pulsanya nggak punya pulsa, cobalah gitu ya, salat sunat duha 6 rakaat. Nah, habis salat duha 6 rakaat, keluar rumah, di pinggir jalan, tungguin. Insya Allah kejemur ya. Enggak bercanda gitu ya. Pasti ada rezeki. Rezeki itu bukan cuma dalam bentuk harta, kesehatan juga rezeki gitu ya. Keharaman sebuah rumah tangga juga rezeki, banyak. Ini belum selesai ceritanya ya. Satu rumah mewah 1 hari kan, itu luar biasa. Kalau buat rakaat apa? Kutiba minal qanitin, maka akan dicap Allah sebagai orang yang taat. Nah, boleh juga ya kita ya bikin stempel setia amuntai ya, stempel setia amuntai. Nanti masuk yang 2 rakaat stempel pipi kanan tak, 4 rakaat pipi kiri tak, 6 rakaat jidat. Nah, bahkan duha ini kalau kita polin 12 rakaat ya, kalau polin 12 rakaat, dan Allahu lahu baitan fil jannah, maka kita akan mendapatkan rumah di surga. Sudah kejawab rahasianya? Ya.